Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, curahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran Nahwu. Kita akan membahas sebuah rangkuman Nahwu yang saya tulis sendiri di sini, Al-Kitabu At-Talyabi fi Fahmi Lughatil Arabiyyah, cara cepat membaca kitab gundul, yang insya Allah dengan ini adalah metode-metode atau trik-trik di dalam membaca kitab gundul. Tentunya kita semua ingin mengetahui, ingin bisa membaca kitab gundul. Nah, bagaimana cara-cara seseorang bisa membaca kitab gundul yang tidak memiliki harakat? Maka di sana mereka mempelajari dua kitab, yaitu Nahwu dan Shorof. Nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang harakat akhir sebuah kata. Kemudian Shorof itu ilmu yang mempelajari tentang timbangan kata tersebut. Makanya kalau kita belajar tentang ilmu matematika atau ilmu fisika, di sana ada rumusnya, ada rumus, dan memasukkan angka-angka pada rumus tersebut, itulah yang dikatakan timbangan dalam ilmu Shorof. Seperti saya contohkan sedikit, Allahu atau Allahu, di situ ada alif lam, ada Allah, ya, lamnya bertasydid berharakat fathah, kemudian hanya itu berharakat dhammah. Nah, ini masuk pada ilmu Shorof. Adapun ilmu Nahwu sendiri itu berbicara tentang harakat akhirnya kata Allahu. Allahu, kata ini saja yang ilmu Nahwu berbicara. Adapun tentang Allahu itu, atau rajulun, ini sudah berbicara tentang ilmu apa? Ilmu Shorof. Dia berbicara tentang Shorof. Kalau berbicara harakat ini, harakatnya lam ini, itu ilmu Nahwu. Ya, berbicaranya ilmu Nahwu. Itu bagiannya ilmu Nahwu. Kalau berbicara tentang masalah timbangan ini, itu berbicaranya ilmu Shorof. Ya, masing-masing punya petak-petak tersendiri. Oke, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang semoga dimudahkan dalam memahami ilmu Nahwu. Di sini kitab ini yaitu rangkuman dari beberapa kitab yang saya rangkum dalam untuk memudahkan kaum muslimin, untuk memudahkan orang-orang mempelajari. Dan bukan cuma buku ini, dan banyak teman-teman yang telah menulis buku dan para ustadz yang telah menulis buku ilmu Nahwu, yang semuanya tujuannya adalah kebaikan, untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari agamanya. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan hadis-hadis Rasulullah juga dalam berbahasa Arab. Makanya bagaimana seseorang bisa memahami agamanya kalau dia tidak mengetahui alatnya? Maka Nahwu dan Shorof atau bahasa Arab adalah alat untuk memahami Al-Quran. Banyak orang yang mengetahui bahasa Arab tapi dia tidak mahir dalam ilmu Nahwu dan Shorof. Bisa bercakap bahasa Arab tapi dia tidak mahir dalam ilmu Nahwu dan Shorof. Kalau kita menguasai ilmu Nahwu dan Shorof, maka di situ kita akan mengetahui indahnya Al-Quran. Apalagi sampai pada tingkat balaghah, puncak dari bahasa, luar biasa. Kita akan lihat, kalau bahasa Indonesia namanya sastra, maka di sana ada bahasa Arab yaitu balaghah. Puncak dari bahasa, indahnya Al-Quran berada pada konteks bahasa. Bermain dasar dari semuanya itu adalah Nahwu dan Shorof. Di sini insya Allah secara rutin kita akan mempelajari buku ini, dan buku ini sudah banyak kali saya ajarkan. Di Gorontalo sudah saya ajarkan, di pesantren juga sudah saya ajarkan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan tutorial
saya memberikan penjelasan tentang nahwu sorof yang insya Allah tujuannya adalah suatu kebaikan amal jariah bagi kita semua. Di sini penulis memberikan sebuah mutiara kata bahwasanya ada ungkapannya para ulama. Dia mengatakan la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bi ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kata di sini dari Abu Darda ya. La takunu aliman hatta takunu muta'alliman. Kalian tidak akan sampai pada derajat orang yang berilmu sampai kalian belajar. Wa la takunu bi ilmi amilan hatta takunu bihi amilan. Dan kalian tidak akan sampai pada derajat orang yang berilmu dengan ilmu tersebut sampai kalian beramal mengamalkannya ya, sampai kalian beramal dengan ilmu itu. Jadi sedikit banyak yang kami ketahui tentang ilmu nahwu, saya akan memberikan di sini saya akan mengajarkan sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan masih banyak para ustadz dan guru-guru kami yang lebih mahir lagi dari kami di dalam ilmu nahwu dan sorof. Tentunya kami memiliki guru. Karena tujuan dari pembelajaran ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya, untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Maka saya terpanggil untuk memberikan penjelasan terkait dengan bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan di sini, ada hal-hal yang perlu diketahui, yaitu kaidah-kaidah di dalam ilmu nahwu. Agar istilah-istilah yang saya gunakan harus diketahui sehingga ketika masuk pada pembelajaran tidak bingung. Nah, di sana ada kata yang sering kita dapatkan, istilahnya ada namanya rafa' ya, atau marfu'. Ada namanya yang kalian biasanya dapat tentang kata tanda baca dhamma ya, tanda baca seperti itu, atau terkadang ada seperti 69. Biasanya saya tulis seperti ini ya. Ya, ini yang ini biasa dinamakan apa? Biasanya istilahnya rafa' ya, atau marfu. Rafa atau marfu, ini istilah-istilah. Kemudian yang berikut adalah nasab atau fathah. Yang sering kalian dapatkan ada fathah ya, ada fathatain. Nah, ini yang biasanya disebut nasab ya, nasab atau mansub ya, atau mansub, biasanya disebut mansub. Kemudian ada juga yang dikatakan jar kasrah. Biasanya harakatnya di bawah ya, kasrahnya berada di bawah, tanda bacanya berada di bawah ya. Kali ini biasanya adalah majrur ya, biasanya dikatakan jar atau biasanya majrur. Biasanya istilahnya majrur. Ini jar atau majrur. Yang kedua biasanya yang berikut adalah biasanya tanda sukun. Tanda sukun itu dinamakan jazm. Dinamakan adalah jazm. Jazm atau majzum. Atau majzum. Nah, istilah-istilah ini yang perlu kita ketahui ya. Marfu' itu mansub. Ini majrur. Ini majzum. Istilah yang ini yang nantinya kita akan gunakan, kita akan pakai di dalam pembelajaran nahwu. Sengaja saya tulis di awal agar tidak bingung istilah-istilah yang saya sebutkan. Jadi kalau saya katakan marfu dengan apa, berarti dilihat, oh berarti tanda bacanya adalah
ini ya, ada dua ya. Dia domah atau domatain. Kemudian mansubnya, dia mansub. Kalau saya katakan mansub ada dua juga. Entah dia bentuknya fathah, tain atau fathah. Kemudian kalau saya katakan majrur ada, kalau lihat, oh dia majrur, ya dia jarnya ini, dia di bawah harakatnya. Kemudian kalau saya katakan jazm atau majzum, dia berarti sukun, tanda baca yang sukun. Ini adalah tadi saya katakan istilah-istilah yang saya akan pakai, makanya ini harus diketahui. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Dalam pembahasan ilmu nahwu, di sana ada versi-versi, ada yang mendahulukan huruf, ada isim, ada fiil. Ada yang mendahulukan isim, ada huruf, ada fiil. Itu tapi semuanya sama saja. Intinya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mau mempelajari agamanya. Di sini yang pertama adalah pembahasan ilmu nahwu. Kita masuk pada poin pertama. Saya hapus dulu ini. Poin pertama yaitu satu adalah huruf. Al-harf. Huruf. Kalau huruf tidak asing lagi bagi kita. Huruf ini adalah dasar terbentuknya sebuah kata, ya, dasar terbentuknya sebuah kata, dan yaitu terdiri dari alif sampai ya. Itu huruf. Dalam bahasa Indonesia A sampai Z. Dasar terbentuknya sebuah kata. Seperti huruf itu banyak, ya, banyak huruf, tapi dasar huruf itu ada huruf, yaitu alif sampai ya. Nanti sebentar kita akan dapat pembahasan tentang huruf itu. Ada huruf ma'ani, ada huruf hijaiyah. Ini namanya huruf hijaiyah. Huruf ma'ani, huruf yang mengandung arti. Walaupun dalam huruf hijaiyah itu ada juga huruf-huruf yang mengandung arti, seperti waw atau fa, itu mengandung arti. Tapi sebelum jangan dulu kita bahas ke sana. Kita masuk dulu poin-poinnya dulu. Nah, di sini al-harfu yaitu terdiri alif sampai ya. Kalau susunan seperti ini, karena saya katakan huruf adalah dasar terbentuknya sebuah kata, seperti rajulun. Saya katakan ya, rajulun. Rajulun. Rajulun di sini terdiri dari 3 huruf. Ada huruf ra, ada huruf jim, ada huruf lam. Tersusun dari tiga huruf. Kemudian dan seterusnya, ya. Huruf itu ada 2 tadi saya katakan. Ada huruf ma'ani, ada huruf hijaiyah. Huruf ma'ani, kalau huruf ma'ani insyaallah kita ada kayak pembahasannya. Pembahasan khusus tentang huruf. Oke. Huruf itu ada 2 ya. Tadi saya katakan ada huruf ma'ani. Harful ma'ani ya. Harful ma'ani itu adalah huruf yang mengandung arti. Contohnya seperti fi ya. Fi itu artinya di dalam. Kemudian huruf berikutnya huruf ma'ani, yang berikut adalah huruf mabani. Huruf mabani, huruf yang dimaksud huruf mabani ada ini, huruf yang tersusun dari beberapa huruf bangunan dasar terbentuknya kata tadi. Nanti ini adalah pembahasan khususnya nanti insyaallah. Sebagai gambaran saja supaya nanti masuk tidak bingung. Sekarang di sini kita masuk pada kalimat yang berikut. Yang kedua adalah pembahasan adalah al-kalimah. Al-kalimah. Kalimat ini adalah kumpulan beberapa huruf yang mengandung arti yang sempurna. Itu mengandung arti yang sempurna.
baik berupa isim, fiil, baik berupa isim dan fiil. Contohnya adalah yakra'u atau yaktubu. Contohnya kalau isim dan fiil. Kalau isim sudah kita ketahui ya, rajulun tadi saya katakan ini rajulun. Ini dinamakan isim. Adapun tanda-tanda isim nanti pembahasannya. Bagaimana diketahui apa itu isim nanti pembahasannya. Kemudian berikut adalah fiil. Kalau fiil seperti doroba. Ini fiil. Fiil pembahasannya nanti akan berlalu ya. Ini saja bentuk perkenalan. Fiil ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr ada fiil perbuatannya. Fiil itu artinya perbuatannya, perbuatan sedang atau akan atau kata perintah. Ini adalah kalimat. Kalimat itu adalah kumpulan beberapa huruf yang mengandung arti. Kalau rajul itu kan laki-laki, mengandung arti. Kalau doroba itu artinya memukul, berarti dia mengandung arti. Yang berikut adalah al-jumlah. 3 itu adalah al-jumlah. Al-jumlah. Jumlah adalah kalimat yang mengandung arti baik berupa susunan isim dengan isim atau susunan isim dan fiil. Jumlah adalah kalimat yang mengandung arti baik berupa susunan isim dengan isim atau fiil dengan isim atau isim dan fiil. Itu dikatakan jumlah. Jumlah itu ada dua ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ada jumlah ismiyah itu jumlah yang didahului oleh isim. Kalau kemudian jumlah fi'liyah jumlah yang didahului oleh fi'il. Nah, sekarang kita lihat dulu jumlah. Baik terdiri dari isim atau fi'il. Jadi contohnya seperti Ali marid. Ali maridun. Ali sakit. Ini adalah isim, kumpulan terdiri dari isim-isim. Nanti ya, apa itu isim nanti penjelasan. Ini susunan yang terdiri dari isim dan isim. Kemudian banyak ya contoh-contohnya seperti itu. Seperti Muhammadun Ghaniyun. Muhammadun Ghaniyun. Muhammadun Ghaniyun. Muhammad orang yang kaya. Muhammad adalah orang yang kaya. Ini adalah isim dan seterusnya. Sekarang kalau jumlah yang terdiri dari fiil seperti isim dan fiil ya. Ana misalkan kata ana aktubu oh ya saya tulis di sini ya afonnya. Contohnya ana aktubu fil daftari. Sekarang begini, saya menulis di buku catatan. Ini terdiri dari ana domir ya, terdiri dari fiil, ini terdiri dari huruf, ini lagi ya, ini huruf ya, ana, ini fi juga huruf, ini isim juga ya. Ternyata terdiri ada fiil, kuncinya kita adalah ada fiil, ada isim. Ini yang pada konteks di sini tadi, dia terdiri dari fiil juga terdiri dari isim. Sekarang kalau fiil jumlah fi'liyah tadi saya katakan jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah contohnya adalah kalau ucapan al-waladu mana al-waladu yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Al-Qur'an. Di sini al-waladu yaqra'ul Qur'an didahului oleh isim. Jadi isim itu jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului oleh isim. Jumlah yang didahului oleh isim. Kemudian yang berikut adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kita balik saja, yaqra'ul waladul Qur'an. Kita balik saja.
Yakra'u, yakra'ul al waladu al-Qur'an. Taib. Kita balik saja. Kalau kita balik seperti begini, maka fi'il adalah jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il. Ini didahului oleh fi'il. Taib. Nah, ada hal yang indah di sini teman-teman. Manfaat ilmu nahwu, orang bingung. Yaqra'u waladu Quran. Waladu yaqra'u Quran. Sekarang pertanyaannya di sini adalah, ini fungsi dari kita mempelajari nahwu. Jadi di sini kedudukan ini cara bacanya, harakatnya seperti apa? Itu nahwu dan sorof bermainnya. Ini al-walad, kenapa dibaca waladu? Kenapa tidak dibaca apa? Walada. Kenapa tidak dibaca waladu? Kenapa tidak dibaca waladan? Atau waladun? Dan kenapa tidak dibaca waladan? Yaqra'u, kenapa tidak dibaca yaqra'a? Baik. Kemudian Al-Qur'an, kenapa dibaca Al-Qur'an? Kenapa tidak dibaca Al-Qur'anan? Kenapa tidak dibaca Al-Qur'anu atau Al-Qur'anun? Inilah indahnya kita mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Kita akan mengetahui cara membaca yang sebenarnya. Kalau kita membaca seperti begini teman-teman, kalau kita membaca yaqra'ul waladu waladul Qur'anu, ini salah pembacaannya salah. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu dia objek, dia maf'ulun bih, maf'ulun bih. Dia adalah maf'ulun bih, objek, maka tidak bisa dia dibaca marfu, harus dibaca mansub. Oke, istilah tadi ya, harus dibaca mansub. Ini dibaca marfu. Kenapa? Karena dia adalah pelakunya. Ini namanya dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, itu adalah fa'il. Ini namanya fa'il, pelaku. Ini adalah pekerjaannya sudah. Apa pekerjaannya? Oke. Ini pekerjaannya ya. Kata kerja ya. Kata kerjanya, ini pekerjaannya. Ini yang dikerjain, yang dipukul, yang dibaca. Seperti saya katakan doraba, doraba Muhammadun kalban, ya. Kalban ya. Seperti doraba Muhammadun kalban. Ini Muhammadun, dia pelakunya, ini adalah kalban, makanya dia bacanya mansub. Kenapa tidak dibaca kalban? Karena tidak ada alif lamnya. Itu indahnya nahwu ketika mempelajarinya. Oke, nanti di sini kita akan lanjut ya. Kita akan mendapatkan semua cara membaca ini ketika insyaallah teman-teman sudah selesai membaca semuanya ini, mempelajari semuanya. Yang berikut adalah kita masuk pada isim. Saya hapus ya. Kita masuk pada isim. Di sini kita masuk pada poin yang ke-1, 2, 3, yang keempat. 1, 2, 3, oke, 4. Poin yang keempat adalah isim ya. Al-isim. Ismun atau isim adalah nama yang tidak berkaitan dengan satu di antara 3 waktu. Nama yang tidak berkaitan dengan satu di antara 3 waktu. Apa itu 3 waktu itu? 1. Waktu apa? Waktu telah. Misalkan kata 1 A, kata telah melakukan. B, sedang. Oke. Sedang melakukan. 3, lakukanlah. Lakukanlah. Ini 3 waktu.
telah, sedang atau akan melakukan. Lakukanlah, ini perintah ya, perintah ya, perintah. Baik. Jadi isim adalah nama yang tidak berkaitan dengan tiga waktu ini. Misalkan sedang atau akan atau telah, berlalu ya, itu waktu lampau. Baik. Kemudian isim di sini adalah, kalau teman-teman mempelajari yang ini nanti masuk pada fiil ya, pembahasan fiil ya, pembahasan fiil. Saya tidak bahas di masalah isim. Di sini ada tempatnya lagi pembahasannya. Saya cuma akan membahas isim. Atau singkatnya lah, isim apa saja yang engkau berikan nama. Isim itu artinya nama. Ya, seperti ba, asalnya seperti Muhammad, Muhammadun. Baik. Muhammad ini adalah isim. Seperti rajulun. Baik. Rajulun itu isim. Masjidun. Masjidun itu adalah isim. Ya. Nama. Kemudian seperti kalau kita katakan ba, tadi saya ingat singgung sedikit, huruf ba itu adalah huruf. Baik. Ba itu huruf. Tapi dia bisa menjadi isim. Bagaimana? Ketika kita berikan nama al-ba'u. Al-ba'u. Baik. Al-ba'u dia menjadi isim. Huruf ketika diberikan nama dia menjadi isim. Baik. Itu tentang isim. Taib. Kemudian alamat-alamat isim. Taib. Di sini kita sudah masuk pada inti ya, sudah masuk ya pembahasan. Nah, isim. Jadi teman-teman, saya harap fokus di sini untuk memahami apa itu isim. Dan di sini saya sudah mulai masuk pada inti pembahasan. Taib. Isim itu harus diketahui dengan tanda-tandanya. Diketahui dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda isim. Orang pergi mencari rumah harus diketahui alamatnya. Harus ditahu ciri-ciri rumah tersebut. Harus ditahu nomor rumah tersebut. Maka itulah pentingnya untuk kita mengetahui alamat-alamatnya. Orang bilang katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini isim itu terlepas dari tiga ini ya, dari tiga waktu, telah, sedang atau akan, atau kata kerja ya, kata perintah. Dalam taib. Sekarang saya hapus. Kita masuk pada alamat isim. Taib. Tanda-tanda isim. Untuk mengenal isim perlu Anda mengetahui tanda-tandanya agar tidak bingung ketika terkumpul antara huruf isim fiil pada satu kalimat. Ya, fungsinya adalah agar kita mengetahui ketika terkumpul antara huruf fiil dan isim. Kita harus posisikan masing-masing pada tempatnya. Makanya kita harus mengetahui alamatnya. Baik. Di sini ada pun tanda-tandanya, yaitu isim yang pertama alamatnya isim itu yang pertama al-khafdu ya. Al-khafdu. Baik. Al-khafdu yaitu namanya jar tadi ya. Al-khafdu ini dia adalah jar ya. Al-khafdu dia itu sama dengan jar, sama dengan apa? Majrur. Taib. Sama dengan majrur ya. Taib, ini sama saja ya. Contohnya, perhatikan, saya contohkan di sini khafdu di situ adalah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Kata Bismillahirrahmanirrahim, bismi ini berharakat kasrah. Ingat ya, poin tadi ya. Saya katakan dia ismi itu kasrah. Asalnya itu adalah ada huruf ba, kemudian ada huruf isim. Baik. Bismi ini isim sukun ya. Saya katakan begini ya.
Taib. Ini sukun. Ismun. Taib. Saya katakan seperti itu saja. Ismun. Oh ini Ustaz, kenapa ada huruf alifnya tiba-tiba hilang? Nah ini huruf berpenyakit. Ini juga huruf sukun. Taib. Sukun ketemu sukun itu tidak bisa dibaca. Sementara ini huruf ba. Taib. Nah, dalam ilmu istilah orang itu adalah kalau yang sehat dengan yang sakit berkelahi, otomatis yang sehat yang akan menang. Maka ini adalah huruf yang berpenyakit, dia harus mengalah kepada yang sehat. Makanya bisa dibaca. Kalau ini bisa dibaca nggak? Dengan tanwin tiba-tiba. Tidak bisa, maka ini harus dihilangkan. Dia mengalah saja ya, karena dia sakit. Orang yang sakit itu mengalah saja kepada yang sehat. Misalnya baca bismu. Asalnya itu adalah ismun, karena dia masuk huruf ba, maka dia menjadi harakat bismi. Kenapa dia tidak baca ismun? Kenapa? Karena dia bertemu dengan alif lam nantinya dia sebagai Allah. Taib. Ini sudah ya. Taib. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ini harakatnya harakat kasrah. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf jar yaitu ba. Kemudian adalah tanwin. Yang kedua adalah at-tanwin. At-tanwin itu dia terdiri dari apa? Taib. Tanwin itu kalau kalian dapatkan ya. Taib. Ini dikatakan tanwin. Ini dikatakan tanwin. Taib. Maka kalau kalian mendapatkan huruf atau kata yang terdapat tanwin seperti rajulun tadi ya, rajulun, masjidun. Taib. Ini adalah isim seperti Muhammadun isim. Taib. Seperti apa lagi ya? Banyaklah contoh-contohnya. Jadi lihat saja ini. Yang ketiga adalah dia beralif lam. Yang ketiga dia beralif lam. Alamatnya isim itu dia beralif lam. Seperti masjidun ada juga tambahan al masjidun. Taib. Ini kata al masjidun. Taib beralif lam. Atau rajulun. Taib. Ar-rajulun. Taib. Dia juga beralif lam. Ini mengandung alif lam. Taib. Al-qalamun. Taib. Al-qalam. Taib. Al-qalamu. Taib. Dia beralif, ini mengandung alif lam. Taib. Yang berikut adalah harful jar. Yang berikut adalah harful jar. Taib. Harful jar yang keempat ya, kemasukan huruf jar. Apa itu huruf jar? Dia yang keempat itu, yang keempat masuknya huruf jar. Huruf jar kepadanya masuknya huruf jar itu ada beberapa huruf jar di sini. Contohnya adalah ada huruf jar yang bersifat umum, ada jar yang huruf yang bersifat khusus. Huruf jar pada umumnya banyak jenisnya juga ya. Namun yang saya sebutkan pada poin ini adalah yang biasanya muncul atau digunakan dalam kitab-kitab. Jadi di sini huruf jar ada hatta, satu, kemudian ada fi, yang berikut ada rubba, ada fi, ada min, kemudian ada ila, kemudian ada ala, ada an, ada ala, ada an, ada rubba, ada al-ba'u, ada ba, ada al-kaf, kemudian ada lam. Taib. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Taib. Ini hatta
masuk pada huruf jar. Tapi pada dasarnya ini dia penasab isim, penasab fiil. Ya, dia penasab fiil mudhari, ya, fiil mudhari. Nanti ini pembahasannya, ya. Tapi saya sengaja masukkan di sini, tapi karena terkadang hatta ini dipakai untuk menjarkan isim. Dengan syarat isimnya adalah isim yang ma'rifah, isim yang jelas. Baik. Contohnya teman-teman, kalau teman-teman dapat huruf-huruf seperti ini, tanda-tanda seperti begini, ya, al-ba'u, al-kafu, al-kafu, al-lam. Baik. Ini, jadi teman-teman sudah mengetahui, oh ini adalah isim. Misalkan saya katakan fil masjidi, oh ini isim, sudah ketahui alamatnya. Kenapa? Ada huruf jar pertama, ada huruf jar pertama. Yang kedua adalah kemasukan alif lam. Berarti sudah bisa dibaca. Nah sekarang teman-teman, ini huruf-huruf jar tersebut kita harus, saya sedikit menjelaskan. Ingat, kalau ininya masuk semua huruf-huruf ini pada sebuah isim, maka dia akan menundukkan harakatnya. Yang tadinya dhamma, ingat saya katakan masjidu, asalnya masjidu. Ketika masukkan huruf jarnya fil masjid, ini hilang, ditundukkan ke sini menjadi masjidi, fil masjidi. Kemudian kalau saya katakan qalamun, qalamun, itu artinya qalamun dia berharakat apa, mimnya tanwin, ya. Nah kalau kita masukkan huruf jar bi qalamin, bi qalamin, kenapa bi qalam, dia qalamin karena kemasukan huruf jar, dia menundukkan harakatnya. Yang tadi domatain menjadi fathatain, yang tadinya marfu menjadi mansub. Itu fungsinya huruf jar, semuanya seperti itu. Nah cara untuk menghafalnya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, yaitu di sini saya tuliskan cara menghafalnya. Hatta Muhammad, hatta Muhammad ikut aan figi rubba bila kamu lupa. Hatta Muhammad ikut aan figi rubba bila kamu lupa. Hatta Muhammad itu apa? Min. Ikut itu adalah ila, an, ala, fi, ruba, al, ba, kaf, dan lam. Muhammad, hatta Muhammad ikut aan figi ruba bila kamu lupa. Ala di sini saya tulis saja ala an, ya. Hatta Muhammad ikut aan figi ruba bila kamu lupa. Ini cara untuk menghafalnya agar kita lebih mudah untuk mengingatnya. Saya membuatkan seperti ini, cara-cara untuk atau panduan untuk memudahkan kita untuk menghafal. Insya Allah nanti kita melanjutkan pelajaran kita di pertemuan berikutnya. Jadi
jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti di pertemuan berikutnya yang kesalahan itu nanti kita luruskan, kita sempurnakan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tentunya akan luput dari hal-hal namanya kesalahan atau lupa dari pelajaran atau pembahasan yang seharusnya dibahas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.